Radio Rasul dan Rasul TV yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 kali Manggis Cibubur. Masih di acara Dialog Pagi, Dialog Jumat bersama Ustadz Salman Al-Farisi dan Umi Irana Handono dengan tema kafir ya. Kita lanjutkan lagi apa langsung ke pertanyaan? Ada lagi yang mau sampaikan, Umi? Gak apa-apa, mungkin kasih waktu ke pemirsa dulu. Baik. Baik, Assalamualaikum Ustadz Salman Al-Farisi dan Umi Irana Handono. Saya ingin bertanya kalau jahiliyah itu apa artinya? Jahil. Silakan Ustaz Salman. Baik. Jahiliyah artinya kalau dari segi bahasa namanya ya, jahiliyah itu bodoh. Tapi kalau disebut jahiliyah masa kebodohan artinya ya. Tapi kalau saya ditanya, kenapa orang Arab disebut bodoh atau jahiliyah pada waktu itu? Karena ada beberapa tindakan konyol yang memang mereka lakukan. Nah, konyolnya itu tentu dengan beberapa kacamata kita melihatnya ya. Kalau yang pertama pakai kacamata agama, pasti mereka dibilang konyol. Kenapa? Karena mereka menyembah sesuatu yang sama sekali tidak memberi manfaat buat mereka atau memberi mudarat buat mereka. Kan mereka menyembah patung. Bahkan kekonyolan mereka dalam hal patung, yang awalnya mereka bikin patung-patung yang mahal, akhirnya sampai patung adonan roti pun ada untuk disembah. Itu konyol, kan itu dibilang jahiliyah. Perspektif agama tentu ya. Kemudian mereka juga melakukan ritual ibadah yang bodoh menurut kacamata agama. Tentu kalau pakai akal sehat pasti bodoh. Mereka dulu mensucikan Ka'bah tapi dengan cara yang sangat bodoh. Apa itu? Bertelanjang keliling Ka'bah. Biasanya mereka membuka pakaian mereka di Bukit Sofa. Semua nanti ganti pakaian di Bukit Sofa, kemudian mereka akan mulai mengelilingi Ka'bah. Kemudian mereka itu. Dan mereka juga melakukan kebodohan perspektif apa ya, saya bilang hukum kali ya. Karena mereka suka kali bilang begini, kalau mereka senang mereka iyakan, kalau mereka nggak senang tidak iya gitu. Nah, dalam hal banyak lah itu mereka lakukan. Jadi hukum tergantung kemauan senang apa tidak. Contoh sekarang inilah yang dibikin-bikin sama negara kita ini, aku lihat karena pesanan bandar, jadi hukum dimainkan aja kemana-mana kan. Nah ini Pak ya kembali jahiliyah. Itu dia. Jadi yang lakukan negara kita ini ya jahiliyah. Karena apa? Karena aku pun heran juga aku sama negara kita ini, kok bodoh kali gitu loh. Kenapa sih nggak terbuka matanya terhadap kebaikan gitu? Kan kebaikan itu bisa diukur pakai agama, pakai akhlak, pakai masyarakat. Nggak bisa Pak. Nah, ini kan. Jadi aku agak heran kayak ini mengenai kebodohan. Pak Basuki Cahayapurnama yang menunjuk-nunjuk dan meremehkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kenapa Kapolda Pangdam Jaya Menko Maritim mendatangi Kiai Haji Ma'ruf Amin? Otak kalian taruh mana kan gitu nih? Harusnya yang kalian datangi itu si Basuki Cahayapurnama inilah. Yang kau datangi Pak Luhut, Pak Kapolda, Pak Binsa, Pak siapa lagi nih, Pak Pangdam. Yang kau datangi itu harusnya si Ahok ini. Kau nasihati dia. Kalau perlu penjarakan. Ini kan lama kali pula kan. Akhirnya muncul lagi. Nanti kan menyebabkan tidak baik. Itu pakai otak, makanya kalau mimpin negara ini harus pakai otak, jangan pakai dengkul. Nah ini kan pakai dengkul ya kayak gitu. Itulah jahiliyah namanya. Kan? Jahiliyah namanya. Masa orang dicaci, yang didatangi yang dicaci, yang didatangi itu harusnya diamankan siapa? Si pencaci itu kalau pakai otak sehat. Tapi kalau pakai dengkul ya kayak gitu akhirnya. Ini namanya jahiliyah. Itu jahiliyah namanya kan? Itu dinamakan jahiliyah. Di Arab pun begitu waktu itu. Jahiliyah itu luar biasa. Jadi kalau orang yang punya hepeng yang bersalah ditutup-tutupi, dikasih permak, dikasih ini macam apa, akhirnya jadi benar. Tapi kalau orang yang tidak punya apa-apa yang salah, sudah hukum itu cepat sekali. Itu ya. Ini kan Mahkamah Konstitusi kita atau Hakim Agung kita ini kan orang pintar semua itu. Sama kayak orang Arab waktu itu juga pintar juga mereka. Buktinya pintar mereka berdagang. Berhasil perdagangan orang Mekah itu Pak.
Jadi bodohnya mereka itu bukan karena bodoh apa, bodoh pakai kacamata beberapa hal. Hukum pertama antaranya, ini kayak kita Indonesia. Kalau ada orang yang pejabat, ada orang kaya, bersalah, sulit kali menetapkan hukumnya. Tapi kalau aku misalnya salah, Selesai. langsung selesai hari itu semuanya. Putus, cetet, penjara berapa bulan gitu. Cepat kali. Tapi kalau orang yang berhebat, berpangkat, banyak hepengnya, apalagi bandar beberapa orang di Indonesia ini, pinter kali. Dibelokkan kita kemana-mana, ujung berung, entah sampai ujung apa namanya, supaya orang yang punya duit ini tidak salah. Ini namanya jahiliyah juga ini. Ini jahiliyah modern namanya kan? Ya, jahiliyah. Ini jahiliyah. Karena saya tanya tentang jahiliyah, aku jelaskan tentang jahiliyah pula. Mohon maaf nih kalau yang tersinggung, nggak usah tersinggung. Kalau ada yang tersinggung, pikirkan baik-baik, betul nggak yang kubilang ini? Kalau betul pula, kenapa tak dirubah? Kalau tak betul, nasihati aku terima. Nah itu kan. Tapi ini karena ada pertanyaan jahiliyah tadi kan? Jadi ada kacamata agama tadi aku jelaskan, kacamata hukum kan? Udah kita, begitulah modelnya. Persis seperti negara kita ini. Ada lagi kacamata etika. Etika aku bilang apa? Mereka dibilang bodoh pakai kacamata etika. Kenapa? Mereka berzina itu sudah semacam yang apa aku bilangnya? Kayak makan aja udah. Jadi boleh aja kapan aja. Tidak ada aturannya. Ada dijelaskan oleh Sofiur Rahman Mubarakfuri dalam Rahikal Maktum, model perzinahan atau pernikahan, disebut orang jahiliyah itu pernikahan. Tapi itu namanya perzinahan. Dan itu bodoh kali. Jadi ada salah satu di antaranya. Ada seorang perempuan yang mengumumkan dirinya, saya boleh dipakai oleh siapapun, silahkan. Nanti misalnya ada 100 orang yang berzina dengan dia. Dalam 9 bulan lahir anak. Nanti dia yang menentukan bapaknya siapa. Bengak kali itu. Bengak itu kan. Itu kebodohan. Kayak sekarang ini. Tengoklah ada beberapa apartemen di Jakarta ini yang terkenal banyak pelacurnya kan. Kalau aku sebut nggak enak nanti ya. Nggak usah lah. Kan? Ada beberapa daerah di Jakarta ini yang ada beberapa mohon maaf artis pun ada yang menjual dirinya kan, sengaja berpakaian seksi kemudian mau dibayar. Itu bukan fitnah, itu nyata kan gitu ya. Cuman masih tidak diakui oleh pelakunya. Itu persis jahiliyahnya. Model waktu jahiliyah pada masa itu. Nah inilah jahiliyah. Tapi kalau bodoh perspektif ilmu, enggak, mereka pintar nih. Mereka pandai memanah, mereka pandai berpedang, main pedang, mereka pandai mengatur strategi peperangan, mereka pandai memimpin kota Mekah, mereka pandai berdagang, mereka pandai banyak hal, menenun pakaian apa, pandai. Maka jahiliyahnya itu yang bisa kujelaskan hari ini, kalau pakai agama, kalau pakai hukum, kalau pakai etika, mereka dinilai bodoh. Itu bukan hanya Arab, Pak Krisna. Di semua wilayah dunia di abad ke-5, ke-6 Masehi begitu kondisinya. Mau Yunani, mau India, mau Eropa, mau apa, itu sama kondisinya. Tapi Amerika belum ada di situ. Kan Arab lebih dulu maju Arab ya, lebih dulu maju ya. Kalau dibilang lebih dulu maju, dari wilayah apanya dulu? Nah itu. Kalau wilayah dagang mungkin boleh kita bilang dia lebih dulu maju. Tapi kalau wilayah kepemimpinan maka Romawi dan Persia lebih pandai mengatur negara daripada Arab. Tapi ada tapinya Ustaz. Walaupun Romawi, walaupun Persia lebih maju dalam bidang kepemimpinan perang khususnya ya. Lebih tepat lagi begitu. Tapi kalau kita lihat di dalam hal peradaban, itu justru kita lihat yang demikian istimewa adalah Arab yang jahiliyah setelah Rasulullah SAW ditunjuk oleh Allah, maka kemudian bangkit dan malah menjadi suatu sinar, suatu cahaya, suatu yang sangat menarik seluruh dunia. Mereka yang sudah mampu berperang dengan katakanlah dengan baik, serba terlatih, dengan pakaian Romawi yang seperti itu, itu kita bisa lihat di buku-buku maupun juga di film yang memperagakan serdadu Romawi. Tapi jangan lupa, mereka nggak mampu mengalahkan peradaban sesudah Islam datang. Oh iya, nggak bisa. Jadi mereka sudah kayak begitu, mereka pun mohon maaf dengan seragam perang yang demikian hebat itu,
ternyata mereka mandi itu setahun. Iya. Mungkin sekali, mungkin 2 kali. Pakai baju pun ya seperti itu setahun. Betul. Mungkin ganti sekali atau hanya Betul. ganti 2 kali. Betul. Sangat berbeda dengan peradaban Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oke, baik. Kita Salman, kelihatannya waktunya sudah mepet ya. Kita tidak bisa mau satu lagi pertanyaan gimana? Oh, kita ikut. Oke, baik. Saya lupa terus nih, biasa pakai clip on, jadi pakai mic. Lupa terus ya. Baik, karena waktunya sudah mepet, kami akan umumkan lagi untuk acara Silaturahim Travel kembali mempersembahkan umroh Sirah Nabawi bersama Ustadz Salman Al-Farisi. Akan diadakan pada tanggal 25 Maret. Keberangkatan umrohnya 25 Maret. Silakan yang mau daftarkan diskon spesial untuk 10 jamaah pertama. Pendaftaran dan informasi silakan hubungi Mas Musa di 0812 84 94 1456 atau WNI di 0812 91 04 3561. Berangkat bersama kami berarti Anda turut memberikan kontribusi untuk perjuangan dakwah Rasul. Silaturahim Travel, 1 umroh berjuta amal. Tadi ada pendengar yang mendengar bahwa Rasul nanti insya Allah akan ada di Makassar, dia pengen juga di kotanya ada. Syaratnya apa? Syaratnya di sana mesti ada radio dulu, radio Islam, dan siap kita kasih konten. Seperti kalau kita mau kirim pulsa kan mesti punya HP kan? Iya, gitu. iya. Ada. Ada Berarti kita di pulsanya di ya. daerah mana dia beliau? Di Berau, Kalimantan Timur. Oh, Berau di Kalimantan Timur. Oh, Berau bagus. Ya. Jadi di Beraunya itu mesti ada ininya, ada radionya di sana, ada radio Islam, dan bersedia untuk menerima konten dari kita. Alhamdulillah. Kita kasih kontennya aja. aku berdoa semoga Medan nanti ada ini. Medan lagi diurus juga. Iya, Medan nih harus ada nih. Aduh. Oke. Jangan tertinggal lah. Iya. Kota besar ini. Baik, terima kasih Salman. Umi, ada lagi selain mau sebagai penutup mau disampaikan? Silakan. Sebagai penutup, insya Allah kita dari Ini banyak ngelut, ini doain Umi ini supaya Umi sehat katanya. Amin. Banyak terima kasih doanya. Menghadapi berbagai rintangan dan cobaan. Jadi begini, kita ini menjadi makhluk yang oleh Allah diciptakan sempurna. Coba kita sesekali mikir kembali, mengingat kembali apa sih kesempurnaan kita, dengan kata perbedaan kita dibanding semua makhluk yang lain. Kesempurnaan kita adalah antara lain kemampuan fikir, kemampuan mengingat, gitu kan? Dan itulah. Nah, jangan sampai kita jatuh di tempat yang sama. 2 kali ya. 2 kali. Kerbau pun nggak mau, gitu. Ini ekstremnya nih ya. Kerbau pun nggak mau jatuh 2 kali di tempat yang sama, gitu kan? Jadi mohon maaf, kapan lagi kita ini mau hidup menjadi bangsa yang mulia, yang terhormat, yang bermartabat, kalau nggak mulai sekarang kita berjuang. Berjuangnya apa? Tegakkan agama Allah, kembali kepada ayat-ayat Allah. Itu yang penting. Karena apa? Ingat sejarah. Kita ini pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun. Sekarang kita rinci nih. Dari 350 tahun itu, selama 200 tahun kita dijajah oleh pedagang Belanda yang berkongsi menjadi VOC. Pedagang Belanda. Ustadz, pedagang apa? Dagangan apa Belanda itu? 200 tahun menjajah Indonesia loh. Rempah-rempah, kalau emak-emak bilang itu empon-empon Ustadz. Coba, pedagang rempah, empon-empon, ya rempah-rempah itulah. Itu bisa menjajah negeri kita yang kayak begini kayaknya. Karena ketamaan mereka, kerakusan mereka, akhirnya mereka hancur. Kongsian ini hancur. Maka dilemparlah kita kepada pemerintah mereka. Maka pemerintah Belanda menjajah kita 1,5 abad, 150 tahun. Ini kan kita sudah diingatkan oleh ayat-ayat Allah kan.
Termasuk surat Yusuf ayat terakhir. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Allah ya. Awas nih, kalau kita nggak hati-hati, bagi orang berpikir nih, kalau kita nggak hati-hati, sejarah itu akan berulang, karena sejarah itu berulang terus. Ya. Jadi ke zamannya berbeda, pelakunya berbeda, tapi maaf, esensinya sama. Dulu kita dijajah oleh Belanda, hati-hati, VOC yang kedua akan terjadi. Negeri ini yang Ustadz bilang tadi, manis buat orang yang berduit, gitu kan, tapi sangat pahit bagi rakyat yang tidak berduit. Yang tidak berduit. Keadilan itu mahal di Indonesia ini. Mahal banget. Nah, awas kalau kita sampai terperosok memilih pemimpin kafir, ya, maka kita akan masuk dalam penjajahan kembali. Siapa yang menjajah? Kembali lagi mereka yang memegang pundi-pundi uang. Kembali ke VOC 2. Iya, selalu yang punya uang ya. Jadi betul kata orang Medan, hepeng do mengatur duniawan. Jadi yang ingin mengatur juga sekarang ini sebenarnya yang punya hepeng. Tapi insya Allah jika orang-orang beriman bergerak di bumi persada Indonesia ini, hepeng tidak ada artinya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka pikir mereka lebih pintar, padahal Allah Subhanahu wa taala sangat pintar caranya menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita. Mudah-mudahan persatuan dan kesatuan umat Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi persatuan yang membawa keberkahan untuk semua rakyat Indonesia. Amin. Tanpa terkecuali. Ini saja mungkin ya, yang bisa kita sampaikan. Baik. Terima kasih Ustaz Salman Al-Farisi dan Umi Rena Nono. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Dan Umi, mudah-mudahan Allah selalu beri perlindungan. Amin. Beri kekuatan dalam menghadapi segala cobaan. Amin. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, kemudian Haidar Abu Ibrahim, juga Andri Seruput dan Fajar. Mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.